Kalau saudara sudah ketemu Roma 16 ayat 13, satu ayat ini akan kita baca. Ya. Kita baca sama-sama Roma 16 ayat 13. Satu, iya. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Kemudian kita membaca Markus 15 ayat 21. Markus 15 ayat 21. Baik, kita ketemu. Markus 15 ayat 21. Satu, iya. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara, pada waktu Yesus disalibkan, rupa-rupanya ada satu orang, ya, dari Kirene, sebagai seorang Yahudi yang ingin beribadah dan ingin memuliakan Tuhan, karena pada waktu itu adalah hari raya Paskah di Yerusalem. Jadi semua orang berbondong-bondong pergi ke Yerusalem. Dan tetapi pada waktu di Yerusalem, ya, ternyata pas sama ini waktu Yesus ditangkap digiring dalam pemikulan salib. Ya. Nah, itu jelas hari Jumat. Nah, pada waktu digiring itu, Yesus beberapa kali jatuh, lalu mereka menangkap orang yang paling dekat namanya Simon dan Kirene, lalu disuruh memikul salib. Rasanya memang seperti sebuah ironi atau seperti sebuah hal yang menyedihkan. Kalau bahasa kita bilang sial apes gitu ya. Kok pas lagi di situ disuruh memikul salib Yesus. Tetapi kemudian kita kelak belajar dan bisa melihat betapa dalam hidup ini tidak ada sebuah yang kebetulan. Tidak ada apa yang kita bilang apes, tidak ada apa yang kita bilang sial. Segala sesuatu terjadi itu dalam kendali Tuhan. Nah, oleh karena itu menjadi amat sangat menarik peristiwa pahit, peristiwa getir yang dialami oleh Simon dari Kirene ternyata menjadikan dia menjadi seorang pengikut Kristus. Ya, dan bukan hanya dia, tetapi kemudian tindakan itu membawa dia dan seisi rumahnya, semua keluarganya menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Nah, ini menjadi sangat luar biasa. Sehingga kepahitan, kegetiran, penderitaan dari Simon dari Kirene itu membawa semua keluarga mengenal Tuhan. Nah, pada waktu itu, ketika kemudian Paulus menuliskan apa yang dikatakannya di dalam kekagumannya terhadap keluarga ini, itulah dia memberikan juga salam kepada kepada Rufus, ya, yaitu Rufus anak dari Simon di Kirene. Jadi kelak di kemudian hari anaknya ini kemudian menjadi orang-orang yang juga ambil bagian sebagai seorang Kristen yang aktif dalam pelayanan. Nah, ibunya juga menjadi ibu yang kemudian direspek tinggi oleh Paulus karena dianggap sebagai ibu yang sudah bisa mendidik anak-anaknya, bagaimana juga menjadi anak-anak yang beriman. Sehingga Paulus menyebutnya kepada ibu Rufus yang juga adalah ibuku. Ya, kalimat itu sangat dekat, sangat akrab untuk menunjukkan bagaimana emosi Paulus terhadap ibunya Rufus yang dianggapnya sebagai ibunya. Nah, saudara, hal ini yang saya pikir perlu untuk kita pikirkan. Bagaimana sebetulnya pemaknaan kita terhadap keluarga yang bersaksi itu? Seperti apa kita mengerti itu? Seperti apa kita memahami itu? Lalu menempatkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena itulah menjadi amat sangat penting sebetulnya untuk kita memikirkan secara sungguh, apakah keluarga kita menjadi keluarga yang bersaksi? Nah, pertama, keluarga yang bersaksi adalah keluarga yang tidak bisa mengabaikan anggota keluarga itu dulu. Artinya, saudara tidak bisa bilang, nah, cukup saya ke gereja, suami enggak, cukup saya ke gereja, anak enggak. Enggak bisa. As a team, sebagai satu tim itulah family. Ya, jangan menodai kehidupan keluarga kita dengan sikap salah kita. Ya, jadi kita mesti betul-betul berjuang bagaimana seisi rumah. Sekalipun tidak semua kita beruntung bisa pada situasi yang sama. Ya, bisa juga suaminya belum kenal Tuhan, anaknya malah lari jalur jalan, kita kenal Tuhannya belakangan, kan begitu kan? 1001, tetapi kegairahan kita adalah bagaimana seluruh keluarga menjadi satu tim yang mengenal Tuhan dulu. Nah, ini penting. Nah, karena itu pengenalan akan Tuhan adalah bahasa yang disampaikan sebagai satu informasi. Siapa Tuhan, bagaimana Tuhan, itu bahasa yang disampaikan dulu. Tetapi aspek kedua adalah tindakan yang ditunjukkan. Kata-kata itu kan disampaikan untuk bisa dimengerti, tapi tindakan ditunjukkan sehingga yang dengar jadi ngerti. Oh, dia ngomong gini, saya lihat gini, oke.
Kristen itu baik, kan kira-kira begitu, ya. Nah, ini menjadi pergumulan serius. Saya kalau di pelayanan di radio selalu problem kalau sudah kita bawa topik soal keluarga misalnya ya. Waduh, itu SMS-nya dengan segera buru-buru nggak bisa jawab dan pokoknya nggak cukup waktu. Dan saya nggak ada waktu untuk berhenti jeda. Pertanyaan masuk SMS, pertanyaan SMS ya begitu aja terus, begitu ya. Dan akhirnya konklusinya tidak jauh-jauh dari kehidupan rumah tangga yang keras, ya, anak yang memberontak, kemudian suami yang tidak terlalu memikirkan, lalu si suami juga ada yang nelpon, istrinya yang semaunya dan seterusnya. Semua punya problem tersendiri pada keluarga ini. Ada dari pihak istri, dari pihak suami, dari pihak anak, nggak sedikit juga dari pihak orang tua yang berkeluh kesah tentang anggota keluarga. Nah karena itu pergumulan kita, bagaimana menjadi satu tim, saya pikir harus ada dulu kepentingan bersama dalam keluarga. Oke, saya punya keperluan sebagai istri, tapi kepentingan keluarga yang paling tinggi apa ya? Sehingga seringkali terpaksa dalam tanda petik kita harus mengabaikan dulu keinginan pribadi kita itu. Keinginan keluarga harus menjadi nomor satu. Kalau enggak ya kita jalan masing-masing kan. Mau-maunya semua. Yang satu mau kemana, yang satu mau kemana. Karena tiap orang punya pilihan. Ya, tiap orang punya gairah, punya ketentuan mau apa dan mau bagaimana. Nah itu akan menjadi satu bahaya bagi kita. Nah, jadi pertama yang harus kita perhatikan dulu, pertama yang harus kita lihat dulu adalah apakah keinginan kita dalam merupakan kepentingan bersama. Kalau tidak, forget it. Kecuali memang kita nggak mau tahu ya. Saya melihat banyak sekali keluarga yang satu kemana, semua juga sibuk. Dan akhirnya terbiasa dengan kesibukan masing-masing itu. Nah, bagaimana komunitas keluarga ini berkumpul? Ya, satu kalau hobinya mau ke sana, diajak yang ini nggak mau. Yang satu mau ke gereja, yang ini nggak mau, begitu ya. Sehingga akhirnya masing-masing tarik menarik. Lama-lama kalau tarik menarik nggak cukup, ayo udah main biar-biaran aja. Artinya pendiaman. Ya, lalu tampaknya tenang. Tampaknya damai, nggak ada yang ribut kan? Karena dibiarkan. Tapi benar apa enggak? Ini persoalannya. Jadi kita bisa tenang dalam rumah, bisa damai dalam tanda petik di dalam kesalahan. Artinya saya salah, kamu salah, tapi gak usah ribut-ributan. Tenang kan? Damai kan? Tapi dalam kesalahan. Ya, sehingga kita bisa konfrontasi dalam kebenaran. Benar ya kita ngomong, tapi dia nggak terima. Ribut kan? Konfrontasi kan? Nah gimana menyiasati ini? Maka perkelahian itu terjadi antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan harus balance. Ya, sehingga kita mengatakan suami yang kudus harus menguduskan istri yang tidak kudus, atau sebaliknya, istri yang kudus menguduskan suami yang tidak kudus. Ya, jadi bagaimana menjadi saksi bagi pasangan, bagaimana menjadi role model bagi pasangan. Nah itu penting. Nah inilah seharusnya kehidupan yang kita jalani sesudah, yang harus kita punyai dalam kehidupan keseharian kita, sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang penuh dengan kegairahan yang tinggi. Bagaimana memainkan kehidupan itu menjadi kehidupan dengan seperti Tuhan kehendaki. Nah, anak-anak itu di hidup kita itu penting, ya. Nah, jadi di dalam kehidupan seperti ini, apa yang mesti kita lakoni, apa yang mesti kita jalani, menjadi sesuatu yang penting, ya, dalam hidup kita. Bagaimana sebetulnya hidup kita itu menjadi kesaksian yang sepenuhnya, kesaksian yang keutuhnya di dalam rumah. Jadi kita mesti berlomba dulu menjadi saksi di dalam rumah. Ya, to be a model. Ya. Ada prinsip basis sebetulnya. Kalau perempuan bersikaplah seperti perempuan, laki-laki seperti laki-laki lah. Ya, sehingga keunikan keunggulan itu ada di dalam rumah sebagai sebuah kekayaan. Ya, karena itu akan menolong satu penerimaan terhadap pasangan. Ya. Anak-anak bersikaplah santun pada orang tua, orang tua respect tanggung jawab pada anak. Tetapi jangan lupa, tetap saja ada ketegangan, tapi ketegangan yang normal. Artinya tidak ada hubungan tanpa ketegangan, oke? Tapi itu dalam kontrol, dalam kendali, ya. Nah, sebagai sesuatu yang normatif dan normal dalam kehidupan tiap orang. Nah, ini yang jadi penting. Barulah kemudian aspek kedua, bagaimana seperti Simon dari Kirene dan ibunya menjadi satu pengaruh bagi anak-anaknya, sehingga keluarga ini kemudian keluarnya pun menjadi indah. Karena di internal sudah sedemikian rupa, mereka keluar memberikan respek tinggi. Nah itu sebab kemudian Paulus memberikan salam kepada Rufus dan ibu Rufus yang adalah disebutnya ibunya juga. Ya, tampaknya Simon dari Kirene pada waktu ditulis surat ini oleh Paulus sudah tiada. Ya, kalau ada pasti masih disebut.
ya, tapi tampaknya dia sudah tidak ada. Tetapi bagaimana kemudian keluarga ini menjadi satu simpati yang menarik? Artinya begini, bahwa ibunya Rut sudah jadi seorang janda, ya, tetapi anaknya selalu bertambah. Perhatikan kalimat ini. Itu anak-anak yang respect pada dia, anak rohani. Sama seperti Paulus menaruh diri ibuku juga. Paulus kan rasul top istilahnya, ya, yang tidak pernah dilahirkan dari rahim seorang ibu Rufus. Tapi kemudian dia harus dia bisa menikmati kebahagiaannya sebagai seorang beriman karena ada rasul yang top membuat dia menjadi rasa tersanjung karena disebut ibuku juga. Jadi saudara, kegairahan hidup kita itu harus kita cari dalam beberapa aspek. Nah, inilah di luar. Apakah kemudian kalau saudara-saudara ketemu tiap anak-anak, kalau anak-anak rasa dekat dan bilang, wah tante itu baik loh, tante itu dekat, tante itu penuh perhatian, waduh saya udah kayak mama saya dah gitu. Ini penting saudara, ya. Jadi saya pikir ini hal-hal yang perlu untuk kita lakukan dalam hidup kita. Saya sebagai seorang pendeta, ya merasakan betul keindahan, kenyamanan ketika berurusan dengan ibu-ibu yang penuh dengan bijaksana, yang jadi kayak ibunya saya kan begitu. Ya, saya punya dulu ibu almarhum, udah kayak mami sendiri begitu ya, nggak boleh dengar saya sakit. Sehingga kalau saya sakit saya mesti ngumpet-ngumpet. Kenapa? Karena dia nggak urus semua. Ya, dia lah seorang yang kaya raya. Justru saya jadi rasa, aduh kalau lapor kok kayak cerita supaya dikasih uang kan begitu. Justru tidak jaga. Tapi seringkali kemudian sudah saya keluar rumah sakit ketahuan, dipanggil, dimarahin dalam tanda petik. Ya, kamu sebut saya mami tapi kamu nggak cerita apa yang kamu terjadi. Waduh, jadi serba salah lagi gitu. Lalu dia bilang, mami ngomong begitu, kamu sih ngomong. Iya. Akhirnya saya dikasih uang juga. Ya, tapi tetap terus saya jaga. Sehingga kedekatan kita menjadi kedekatan yang luar biasa. Sehingga waktu dia sakit, dia susah dengan semua orang marah komunikasi, pasti saya dipanggil. Lalu kalau saya datang dia tenang. Cuma saya juga nggak punya capacity untuk tiap kali waktu ada kan gitu. Mesti lari sana, lari sini juga. Bahkan pernah dari sini kita mesti ke Singapura, pas dia lagi di sana untuk ngobrol saja sebenarnya. Just touch begitu terus gini ngobrol. Tapi akhirnya kemudian saya pikir ya, unik ya. Tetapi memang dia adalah seorang yang sangat mengayomi, sehingga menjadi ibu bagi saya. Dan saya respect pada dia. Ya, dia menjadi seorang yang berani menegur saya apa adanya walaupun saya pendeta. Ya. Tetapi saya juga menjadi anak yang bisa ngomong sama dia, jangan begitu kan ya. Walaupun dia seorang ibu orang kaya raya kan gitu. Tetapi itu menjadi dinamika yang menarik saudara. Ya, hubungan yang sangat menarik sehingga itu terus berlanjut. Selalu anak-anak jadi respect kepada kita, cucunya tahu, wah itu jangan ganggu pemimpin, jangan ngomong yang jelek-jelek depan oma atau depan mami gitu ya. Bisa disambar kamu semua. Karena saya so very protek sama. Waktu saya dengar cerita itu saya senyum, ya. Saya rasa saya bangga bukan? Ibu ini sangat bela saya kan istilahnya begitu. Tetapi sebaliknya apapun yang terjadi dengan dia, saya akan pergi dan akan urus. Nah, lalu muncul pertanyaan, why? Ya, karena sebetulnya refleks saya muncul pada dia adalah soal pelayanan. Ya, dia ibu yang sangat luar biasa yang memberi saya kesan mendalam. Karena pernah satu orang ada kena cancer. Dia cuma kena sekilas karena lagi ke rumah sakit ngurus orang, dan orang ini dia sudah mau pulang ke rumah sakit karena nggak punya uang. Hasil keluarga tiada, langsung dia bilang, no, obatin, dokter suruh obatin. Lalu obatin sampai meninggal. Ratusan juta uang dia bayar. Ya memang dia buat dia sih, ratusan itu kecil lah gitu ya. Tetapi ada orang mau ngurusin. Menurut saudara ada banyak orang yang punya miliar-miliar kakak baru, mana mau ngurusin begitu. Yang hebat itu datang ke rumah sakit lo ngurusin. Ya. Dan waktu meninggal saya ditelepon sama dia. Akhirnya saya pun dari gereja, begitu pulang, oke mau mundur dikit, aku gereja jam segini. Pulang dari gereja langsung kita ke rumah sakit untuk ibadah, terus bisa dibawa ke kubur. Ibu gimana saya nggak respect. Waktu saya sakit, orang yang pagi-pagi pertama datang dia udah beres-beres dulu, istri saya juga kaget begitu kan. Terus dia pergi, nah kan kita jadi ibunya. Gimana nggak kuat kan? Karena dia sangat sibuk harus urusin 7 juta. Paginya dia sempetin, padahal dia cukup alasan sibuk kan. Dia kirim duit juga udah cukup. Udah dia kasih duitnya, dia datang pulang lagi. Kita yang buat dulu kok gitu. Nah itu memberi respect tinggi. Tapi sebagai anak saya juga nggak mau manfaatin. Ya. Sehingga pernah satu kali di Singapura dia sakit, udah kita doa masuk, kamu besok gini. Dia kasih saya duit. Ya. Enggak, bukan 100-200 $, ribuan $, gitu ya. Sorry. Next boleh silakan posisi, tapi nggak bisa begini.
Mami kalau kasih saya terima, paksa saya terima, saya nggak mau datang lagi. Kamu aneh. Akhirnya nggak jadi, tapi akhirnya satu waktu dia bilang, bagus, Mami senang nomor tuh. Belakangan dia ajar saya. Jadi kedekatan kita tuh jadi manis gitu. Ya, sehingga saya bangga mengenal dia, dia bangga mengenal saya. Baru saya bilang apa? Indah ya Kristen. Ya, mama saya udah meninggal, tapi saya dapat satu figur yang menarik, yang luar biasa. Ya, nah saya merasa bukan satu orang saja, ada beberapa ibu yang sangat take care untuk saya. Jadi buat saya itu jadi nyaman. Ya, nah bagaimana kemudian hidup mereka juga menjadi kesaksian pada yang lain-lain, sehingga waktu dia meninggal, waduh, orang bertumpuk-tumpuk datang semua sebutnya Mami. Ya, karena kedekatan, cara dia itu dulu. Nah oleh karena itu bagaimana kita bersaksi keluar menjadi amat sangat penting. Ya, ini menjadi sangat perlu sekali. Ya, nah, bagaimana kemudian ya, dalam hidup yang tidak terlalu selalu mulus, dia pergi malah jadi kesan kuat pada semua anak-anak dan lain-lain. Ya lebih teduh lagi bertuhannya, lebih apa? Justru sesudah dia perginya. Jadi ketika itu menjadi satu pembelajaran menarik begini. Orang yang selagi hidup dia bersaksi di dalam keluarganya, di internal, lalu dia bisa bersaksi keluar. Lalu orang luar itu ngomong, mama lu hebat ya, mama lu sungguh-sungguh. Orang yang tadi nggak lihat nih, anak sendiri nggak lihat, misalnya lama-lama pikir, sebetulnya iya banyak hal yang hebat loh dari mama yang kita nggak lihat. Itu justru menjadi lebih hidup, menghidupkan dia. Sehingga kalau kata mama pasti nggak mau loh kalau begini, mama pasti marah kalau gini. Dia nggak bikin, maminya benar nggak ada. Tapi power itu berasa. Kalau kita sudah jadi saksi Tuhan, kekuatan itu indah. Karena itu tanamkan dan berinvestasi lah yang sungguh-sungguh. Ya. Sehingga kita betul-betul mendorong seluruh anggota keluarga kita itu bagaimana hidup dan bersaksi. Saya suka ribut dengan anak-anak urusan pelayanan karena saya sangat keras. Lalu anak-anak juga kadang-kadang kurang suka dengan saya. Tapi saya selalu mengingatkan satu hal. Kalau papa suruh kalian, papa sendiri malam-malam jangan pernah mau. Tapi papa mau kalian lihat papa. Karena gini kan namanya anak-anak ya, selalu ini cocok, ini nggak cocok, kalau ribut segala macam. Saya bilang, sorry, kamu pelayanan apa mau-maumu? Kalau mau-maumu ya sudah, kamu tidak usah pelayanan, tinggal. Tapi kalau kamu mau pelayanan jangan ributkan orang lain. Tidak semua orang bisa seperti yang kamu mau. Emang kamu sendiri baik, emang kamu sendiri hebat, emang kamu sendiri luar biasa. Itu bahasa saya ke anak saya. Kadang-kadang mereka jadi nggak suka dengan kalimat itu. Papa ini bela-bela ini, bukan. Papa nggak tahu dia bagaimana persisnya, tapi papa tahu kamu. Supaya kamu jadi orang pelayan yang sungguh. Otomatis kan mereka nggak selalu suka dengan kalimat saya. Tetapi saya pikir ini yang harus kita tanamkan sejak dini, supaya dia mengerti arti pelayanan itu apa. Jangan bermimpi di kolong langit ini semua seperti yang kita mau. Justru ketika semua tidak seperti yang kita mau, itulah ruang kita untuk apa? Bersaksi. Ya kan? Itu ruang kita bersaksi. Jadi kompetisi di dalam bersaksi adalah bagaimana kita bersaksi di situasi yang kita tidak ingini sebetulnya. Tapi kita kemudian bisa menjadi pendamai, menjadi orang yang datang memberikan satu nilai. Di situ menjadi sesuatu yang indah sekali. Ya. Nah, jadi aset tim tadi satu. Lalu bagaimana kita keluar dan kemudian saling memacu, saling mengasah dalam rumah supaya semua jadi orang-orang yang bisa utuh melakukan kesaksian-kesaksian, tugas-tugas, saling membackup begitu ya. Ya, jadi siapa yang bisa pergi, siapa yang nggak bisa, siapa yang mesti ganti, siapa yang mesti cepat mengisi. Ya, sehingga semua nggak bisa bilang lagi, oh nggak bisa, nggak ini, nggak, ya lomba-lomba. Ya, sehingga tiap keluarga ada representasi. Kalaupun kita nggak bisa satu tim untuk pergi, ya ada representasinya kan dari keluarga. Pas suami nggak bisa, ya istri, pas istri nggak bisa, ya suami dan seterusnya. Sehingga semua tugas-tugas itu kita emban. Nah, keluarga yang bersaksi adalah sebetulnya apa? Adalah kehidupan keluarga itu sendiri day by day. Kayak apa hidupnya? Bagaimana hidupnya? Ya. Ingat, tidak selalu kita bisa mulus memainkan peran itu, tapi kita bisa terus mempermulus situasi itu. Day by day 1, 2, 3, 4, setahap, dan seterusnya. Nah, ini perkelahian hidup kita. Karena itu saya selalu percaya Tuhan akan tolong kita ketika kita punya gairah yang sama ini. Ya. Nggak mungkin lah kita nggak ada persoalan. Ya. Ada yang soal ekonomi, soal ini, soal itu, ada yang ekonomi nggak masalah, tapi ini yang jadi masalah dan problem dan segala macam. Ya. Tetapi bagaimana kompetisi itu kita menangkan? Ya.
bagaimana kita berperilaku dan memainkan peran kita sehingga menjadi pukulan bagi orang-orang yang kemudian mungkin menganggap kita tidak baik lah, apalah, dan segala macam. Nah, kualitas hidup kita akan menceritakan ini. 1000 mulut boleh memfitnah kita, tapi perilaku yang terpuji membuat semua fitnah itu apa? Terbantah. Semua orang boleh ngomong apa aja silakan, tapi fakta itu akan membuat kita kuat. Ya, hanya orang bilang lama-lama sebetulnya dia benar, sebetulnya itu cuma fitnah, sebetulnya cuma lama-lama juga orang. Ya. Nah, inilah mestinya kita gumuli dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi pertama kebersamaan kita, yang kedua kualitas dari kebersamaan kita itu sendiri. Jadi ini mesti dibangun. Jadi keluarga yang bersaksi bukan keluarga yang sebentar ke gereja sana nyanyi, sebentar ke gereja, bukan itu. Ya, tapi bagaimana kehidupan keluarga itu jadi saksi. Sehingga keluarga ini di dalam menjadi saksi itu adalah kehidupannya. Lalu bagaimana mereka saling mengasah pada dirinya. Bagaimana saling mengasah, bagaimana saling merapikan, bagaimana saling mengisi gitu. Ini pentingnya setengah mati. Sehingga mereka saling mengasah, saling mempertajam untuk bagaimana melakukan apa yang harus dilakukan. Ya, kita melatih anak-anak kita untuk jadi motor di depan begitu ya. Yang lain lari kamu jangan. Kira-kira begitu. Yang lain malas kamu jangan. Kami tinggal luar. Iya jangan luar. Kalau perlu kamu sendirian. Kamu datang di situ, kamu berdoa 5-10 menit, baru kamu pulang, tapi orang tahu kamu datang. Dan kamu tidak menyerah. Karena nggak selalu mulus. Nah, jadi itulah kesaksian ini. Sehingga ini menghidupi ini. Ya, semangat ini, spirit ini. Nah, nanti pemahaman kita cepat atau lambat percaya akan diserap oleh anak-anak. Ya. Anak-anak akan menyerap itu. Pepatah dunia saja bilang like father, like son, begitu ya. Ya, apalagi anak Tuhan. Ya, sehingga itu menjadi model yang direkamnya dan dia akan menjadi seperti itu dari apa yang dilihat. Maka itu saya akan merasa terlalu bersalah kalau kemudian anak-anak saya tidak selalu seperti yang semestinya. Saya rasa itu tanggung jawab saya. Tapi kadang-kadang saya juga bisa kehabisan akal mau gimana ini? Karena pertumbuhan tiap anak pun saya sadari tidak selalu under control kita. Pertumbuhan perkembangan psikologis anak kan beda-beda. Gak semua dalam kontrol kita. Ada waktu mereka bertumbuh, ada waktu mereka dalam situasi pemberontakan dan seterusnya. Tetapi proses itu harus kita lewati, karena ini menjadi investasi besar kita di kemudian hari. Ya. Nah inilah yang mestinya kita pikirkan, kita jalani. Lalu bagaimana kita memainkan peran kita itu sehingga dengan demikian kompetisi kehidupan itu bisa diselesaikan. Ya. Berinteraksi, berperan bersama-sama, melakoni ini penting setengah mati. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, pikirkan, renungkan bagaimana kita memainkan peran kita, bagaimana kita menjalani hidup kita sehingga sungguh-sungguh keluarga kita itu menjadi keluarga yang bersaksi. Ingat, pertama hubungan internal di dalam, kedua bagaimana keluar ke hubungan eksternal, tapi ketiga ingat, kesaksian tidak hanya meliputi kegiatan gerejawinya, tapi bagaimana kebersamaan yang kita jalani dalam kehidupan kita. Dan keluarga yang bersaksi itu adalah sepanjang hidupnya, karena akan bergenerasi dari anak ke cucu dan seterusnya. Hudson Taylor bagi saya adalah keluarga yang sangat mengagumkan, karena ternyata Hudson Taylor sebagai seorang penginjil besar, misionari yang hebat yang ada di China sana dan memberitakan Injil di China, sehingga ada istilah bahwa di negeri bambu itu matahari tidak akan terbit sebelum Hudson Taylor berdoa. Karena dia selalu bangun pagi, istilahnya gambarannya begitu ya, mendoakan China lalu dia jalankan tugas pelayanannya. Ya, subuh dia sudah bergerak terus memenangkan jiwa satu demi satu. Tapi ketika kita melihat Hudson Taylor punya family sampai di ke atas begitu, iya, papa, kakeknya terus ada aja garis pendeta tuh, ya, yang memang setia melayani. Lalu kita lihat, iya, memang akhirnya itu akan menjadi bekal yang kuat, ya. Ini yang mesti kita perhatikan. Papa saya bukan pendeta dan juga bukan dari keluarga baik-baik kalau kita bilang ya. Jadi, tapi kemudian bagaimana saya juga tidak menyerah pada atas, tapi mulai supaya generasi ini turun ke bawah nih. Kiranya pengaruh itu kuat terus. Ya. Akan sampai berapa generasi? Ya ini kita mulai. Maka semua kita ini bisa jadi posisi mewarisi
bisa jadi posisi memulai. Tapi ada satu hal yang pasti, entah mewarisi, entah memulai. Kekuatan kita bukan soal di titik mana mewarisi atau memulai, tapi kekuatan kita adalah kebersamaan, kedekatan kita dengan Tuhan itu. Sejauh mana kita dekat melakukan yang Dia mau, sejauh mana kita dekat menjalankan tugas-tugas yang kita emban, sejauh mana kita dekat dengan Dia sehingga hidup kita berkenan kepada-Nya. Nah, inilah yang mestinya emban tugas yang kita tumbuh kembangkan untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan di kehidupan kita, dimanapun kita, kapanpun, bagaimanapun kita melakoni, menjalani, supaya sungguh-sungguh semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saya pikir inilah yang harusnya ditumbuh kembangkan oleh tiap orang percaya, sehingga dalam hidup kita, dalam keseharian kita, bagaimana gairah menjadi saksinya Tuhan itu sebagai keluarga ini menjadi gairah bersama. Dan akhirnya sudah, kalau seluruh keluarga menjadi keluarga yang bersaksi, yang untung siapa ya? Kita juga bukan? Lah tujuan hidup kita apa? Semua juga orang ingin keluarganya bahagia kan? Semua juga orang yang pengen keluarganya tenang, nyaman begitu. Bayangkan ketika kita bisa menggapai hidup kita, ternyata Tuhan ketika kita bersaksi tentang Dia, kita nggak gedebuk begitu aja. Justru kita menikmati kelimpahan ya di dalam kasih karunia, menikmati kelimpahan dalam kebersamaan kita. Itu unggulnya. Kalau gitu kenapa takut? Gapai dong, jalani dong, kerjakan dong, kan begitu. Sehingga ini menjadi pergumulan-pergumulan yang kita teruskan dan perkelahian yang kita menangkan. Bagaimana hidup kita menjadi hidup yang berkenan pada Tuhan. Saya pikir ini menjadi kata kunci yang penting. Ya. Sehingga dengan demikian hidup kita itu harus menjadi kesaksian. Tetapi selalu ingat lagi, tidak selalu mulus. Ya, tidak selalu orang respect sama kita. Udah kerja berkeringat dingin pun bisa jadi kita masih dibicarakan banyak orang misalnya. Masih bisa kita jadi difitnah orang. Itu bagian hidup kok. Saya udah kenyang urusan begituan. Ya, tapi ini saya bisa belajar. Waktu Tuhan juga yang akan menunjukkan kualitas itu akan kemana, sejauh apa, begitu ya. Nah, inilah saya pikir yang menjadi penting dalam hidup kita, di mana kita menggumuli hari-hari kita. Ya. Sehingga dengan demikian kita bisa menjalani seluruh aspek kehidupan yang utuh dan penuh itu. Sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Nah, jadi saya pikir ya saudara, disinilah kita bagaimana bergaul, bagaimana mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga bagaimana kita berani menyuarakan kebenaran itu, dan itu tidak sederhana. Ya, nah hidup elegan, hidup berkelas itu penting setengah mati. Jadi kita nggak sembarang, ya, nggak asal. Nah, saya pikir ini menjadi sesuatu pembelajaran yang sangat serius buat kita, bagaimana kita menjalani hari-hari kita, ya, sehingga hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan. Ya, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Nah, biarlah ini menjadi bagian kita dan bagaimana kita jalan dalam keseharian kita dan hidup kita memuliakan Tuhan kita. Ya, nah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Saya close sampai di sini supaya ada waktu kita untuk berdiskusi, gitu ya. Bagaimana menurut ibu-ibu sebetulnya atau persoalan apa yang dihadapi di dalam keluarga sehingga kita punya alasan untuk berkata, Pak enak dengernya, enak ngomonginnya, tapi faktanya A, B, C, D, G kan ya. Mari kita diskusikan, karena saya selalu percaya tidak mungkin dalam hidup kita tidak ada jalan keluar yang buat setiap. Karena tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuan. Kita selalu di-create, bisa melewati itu untuk menjadi saksi. Oke, kita mulai. Ada yang mau bertanya? Saat dulu ya. Doa dulu Tuhan, aku mau nanya apa gitu ya. Mari silakan. Mulai deh. Yuk. Saya dengar tadi Pak ya, damai dalam kesalahan. Saya pengen mengalami nih, damai dalam kesalahan ini. Jadi gini, anak saya semua udah besar-besar, tapi dia nggak pernah seperti itu. Jadi air-air ini hanya fatal sedikit, tapi jadi seperti itulah damai dalam kesalahan. Jadi gini, pernah dia memang saya ajak ke satu tempat, lambat sekali. Karena lambat dia, saya tinggalin. Hanya fatal sedikit itu. Sebelumnya nggak pernah begitu, akhirnya dia diem. Tapi damai, kemana saya ajak diem. Berkeluarga yuk, makan bersama, makan. Tapi diem.
saya salah, aduh maaf mama ya, saya tinggalin kamu ya. Diam, sudah. Saya nggak tahu apa persisnya. Fatal sekali kesalahan itu bagi dia mungkin ya. Sehingga anak-anak yang lain saya kasih tahu, begini loh kesalahan si ini, adikmu begini-begini, saya ceritain. Tapi dia diam aja, kenapa ya? Apa dia punya problem? Coba tanyain, saya bilang sama kakak-kakaknya, ditanyain. Biasa aja, hanya begitu ya. Jadi saya hanya melihat dia saya berdoa, saya datang ke tempat tidurnya. Bang, kenapa sih begitu? Kok diem aja? Kesalahan mama fatal ya? Saya gituin, gak respect juga. Jadi saya udah ada 2 bulan nih Pak, damai kelihatannya. Ya tapi dalam kesalahan ini barangkali. Saya sangat sedih. Saya kalau dia lewat, ya saya jadinya diam jadinya. Ngomong juga saya percuma. Saya masak nggak dimakan. Dia makan keluar, kok mentang-mentang udah punya duit. Akhirnya saya sedih jadinya. Setiap saya lihat saya nangis. Setiap saya lihat nangis. Waduh, ini jadi gimana ini Pak? Kesalahan fatal di mana nih? Saya bingung nih. Saya mau, ini nih kesalahan sedikit kok bisa jadi begini? Kenapa ya saya bilang gitu? Saya nggak tahu jawabannya apa ya. Inilah problem saya Pak yang paling utama. Tiap satu kasus ya kita mesti analisa baik-baik masalah begitu. Tidak selalu kita bisa menginginkan kemudian setiap orang itu memahami apa yang kita mau. Tidak juga anak itu benar dalam tindakannya. Ya. Tetapi ada pada titik-titik di mana rasa arogan pada anak itu muncul. Apalagi kalau dia sudah punya uang sendiri. Sampai dia lupa dia makan tidur atau dia dari mana. Nah, itulah anak. Tapi itu biasa. Nah akibatnya memang ada masa transisi pada kita orang tua yang mesti bisa ngerti situasi itu. Ya. Ini tinggal tunggu waktu saja sih. Cepat atau lambat pun dia akan sadar lagi. Cuma memang kristalisasinya agak lama karena dia nggak butuh kita lagi, nggak butuh uang jajan. Kalau butuh uang jajan kan agak cepat. Mama uang jajan mau nggak mau mesti ngomong kan. Jadi cairnya cepat. Nah waktu dia rasa dia mandiri dia tunjukin nih saya bisa. Tetapi tadi kalau memang bisa ngomong ya ngomong, jangan juga kita lalu terjebak dalam game yang dia mainkan ya dia tadi mau menunjukkan perlawanannya. Ya, jadi kita anggap saja udah kita bicara apa yang kita mau bicara. Dia urusan dia kira-kira begitu loh. Kita biasa, walaupun di sini ngebatin kan. Ya, kita ngomong jadi kayak kambing comel aja dibikin kita ngomong terus kagak didengerin gitu ya. Nah, tetapi kemudian yang saya bilang tadi kita jangan menjadi sesuatu yang berhenti hanya karena itu. Tapi memang masa transisi itu biasa. Jadi jangan pikir cuma saudara yang alami begitu, anak-anak biasa begitu. Dia akan lupa dia tidur di mana, bahkan masih di rumah nih yang belum ke rumah dia, hanya karena dia udah cari uang jajan sendiri. Itu namanya anak. Era pemberontakan itu selalu muncul ya. Sampai nanti satu titik nanti fluktuasinya mulai gitu, turun lagi gitu ya. Nah itu selalu menjadi grafik. Belum lagi nanti dia bawa problem dari luar ke dalam kan. Problem di luar apa? Pacaran, putus, bawa ke dalam kan. Tapi kita nggak boleh tahu, nggak mau tahu, karena dia rasa dia bisa sendiri, padahal nggak mampu. Nah itulah problemnya. Makanya ibu-ibu perlu kepekaan yang tinggi untuk ngerti seperti itu terhadap anak-anak. Ya, ada something yang berubah, ada something yang apa. Tapi bagaimana ngelakoninya? Ya, bagaimana memainkan perannya? Sampai akhirnya kadang-kadang kita jadi lucu sebagai orang tua. Kekuasaan kita dicopotin. Dan memang iya. Ya. Saya adalah orang tua yang harus mengubah diri terus-menerus dan sakitnya setengah mati karena saya powerful. Ya. Orang di luar sana pun tunduk kok kamu kurang ajar kan kira-kira begitu. Cuman saya mulai ingat orang di luar biar katanya dia big boss pun dia dengerin saya ngomong, tapi ini anak beda. Dan itulah hidup, gitu ya. Sehingga kadang-kadang ada kejengkelan pada kita. Oh iya, buat saya nggak berhenti berat itu. Saya tipe orang yang nggak bisa dibantah. Ya. Dan saya tipe orang yang kemudian di luar pun, di dalam pergaulan dimanapun pasti didengarkan istilahnya. Jadi ada hal-hal yang kemudian memang kita belajar proses dalam hidup itu memang di tengah keluarga itu jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit berkeluarga daripada berteman. Hati-hati. Kita pikir berteman jauh, enggak. Karena berteman itu kita dipaksa pakai aksesoris kan, mencocok-cocokkan diri. Kalau berkeluarga kan apa adanya. Lu jelek, lu apa, buar, muntah. Makanya kita pentingnya belajar itu ya, mengingat seperti itu. Jadi kalau saya ditanya,
pertama jangan kaget, ya itu fluktuasi pada anak ketika dia sudah mulai merasa mandiri. Ya. Bagi kita menjadi sulit karena dia masih di depan kita, tidur di kamar-kamar yang kita bangun, kasar gitu kan. Ya, padahal baru bisa beli makanan di luar doang, sombong setengah mati. Kadang-kadang kita juga kesel, kepancing. Nah, waktu kepancing memang jadi repot. Ya, saya belajar jadi diam itu susahnya setengah mati. Kalau anak-anak juga gitu, saya belajar diam itu, aduh, sakit, ngebanting. Ya, tipe saya beda soalnya. Ya, jadi saya powerful begitu digituin, ya, tapi ya akhirnya belajar. Memang sakit. Ya mungkin mamanya tidak akan pernah ngerti sakitnya saya karena saya powerful. Ya. Saya pada posisi yang terus di luar mau di rumah pun begitu masalahnya. Di rumah iya, di luar juga iya. Di luar semua orang dengerin saya. Saya dicari orang. Jadi kadang-kadang memang tanpa sadar kita membuat ukuran sendiri nih. Sehingga ketika anak yang rasa kita bapaknya atau mamanya, dia rasa dia dekat, dia rasa dia punya hak untuk begitu. Tapi memang itu normal. Fluktuasinya, ya. Nah, sehingga kita memang harus memainkan suasana bijaknya. Artinya tetap saja kita ngobrol, dia cuek nggak apa-apa. Kadang-kadang kita lempar satu kalimat, iya dari tadi mama ngomong, tapi rupanya omongan mama udah nggak berharga. Jadi segitu aja selesai, nggak usah marahin. Susah juga ya kalau ngomong nggak dengerin orang. Udah, biarin dia mikir sih. Ya, bahwa kita kemudian ngebantu kasih tahu. Sorry ya kamu kemarin kita dan gini-gini, terus kamu bikin kita sedih. Pasti dia punya alasan. Emang mama pikir nggak sedih ditinggal? Oh, emang enak, emang pasti begitu. Tapi dia orang ingat ya, orang tidak pernah bisa menyadari kesalahannya. Selalu mahir melihat kesalahan orang lain. Itu jeleknya kita sebagai manusia, termasuk pendeta. Jangan pikir kebal kita itu kebusukan kita sendiri. Bahwa ada orang jelek betul, tapi bukan berarti kita juga bagus. Baik. Nah, itulah pentingnya toleransi terhadap rekan-rekan, keluarga, suami, istri, orang tua, anak untuk understanding. Ya. Kalau enggak, bayangkan kalau Tuhan lihat kita lalu diingat posisinya, mana mau dia ke bumi? Kurang ajar manusia ini satu-satu. Udah datang aku untuk dia, salibkannya pula lagi. Mati lah kita. Mana mau dia urus? Ya untung, Tuhan Yesus bukan ibu Silitonga ya. Oh enggak berat kita kan? Tetapi memang ya, saya ngerti sakit yes. Tapi itulah seninya orang tua. Kenapa? Kita lebih tua, lebih pengalaman. Anak itu baru belajar melawan orang tua. Kita kan udah lulus ya. Halo, kita udah lulus melawan orang tua, melawan mertua, udah lulus kita. Ayo sekarang giliran kita, kasih dia kesempatan. Jadi ada kurang ajar. Kira-kira gitu judulnya. Karena kita memang ke sana. Saya kalau ingat ya, anak saya kalau lagi saya marah betul dia. Terus saya duduk diam, saya senyum kecil sendiri. Karena sebetulnya kenakalan anak saya ya 10-20% bandingin kenakalan saya. Saya bapak saya bawa pisau, saya ajak kelahi. Itu saya SMP kelas 3, terus belum kelas 3 saya bawa pisau. Si kanan mana pernah berani kurang ajar sama saya. Nggak bakal dia bawa pisau, bawa sosis iya. Nah jadi kadang-kadang jadi ya saya juga pikir gini, tapi itu anak. Ya, dan lainnya saya cuma bilang begini, iya. Tapi akhirnya anak-anak ini kelakuannya membuat saya, ya, makin rindu, makin tahu menghargai mama saya dulu. Mungkin papa saya anggap nggak baik, memang iya. Tetapi ketika saya melawan, pasti hati dia juga luka. Gitu. Baru saya understanding. Unik ya cara Tuhan mendidik kita ya. Tetapi jangan berhenti. Nah itu yang kita bilang tadi. Sehingga selalu ada pasang surut itu. Sehingga one day nanti buat anak itu ketika kita nggak ada, waduh itu investasi mahal. Dan anak-anak memang banyak sekali terlambat seringkali ya. Ketika orang tua ada sakit-sakitan baru diurus, sehat dilawan, ya mati ditangisin, hidup kagak diurusin. Kita kadang-kadang kacau gitu. Nah inilah pembelajaran yang penting. Ini perlunya dalam hidup kita ya. Good. Berikut. Yuk. Ini Pak yang ada dalam sebuah keluarga nih Pak ya. Suaminya ini sangat sabar. Pokoknya kesalahan istrinya yaitu tadi seperti Bu Silitonga bilang diam dalam kesalahan. Namun ketika sudah mengalami usia semakin tua, lanjut kesabaran di suaminya itu udah nggak ada lagi. Sehingga saat
apa yang dilakukan istrinya dia tidak bisa terima lagi, istrinya juga jadi lebih ngamuk lagi. Nah itu gimana tuh Pak? Jadi saya pikir apa kesabaran itu memang harus ada batasnya gitu loh. Karena saya lihat akhirnya dampak dari kesabarannya itu pada di masa tuanya baru suaminya memberontak gitu loh istilahnya. Itu sih bukan sabar. Nggak mau ikut beda sama sabar ya. Kalau kesabaran itu nggak ada ujungnya. Kalau orang sabar mah sabar sampai mati juga sabar. Ya. Tetapi adalah ketika nggak mau ribut masa bodoh, ya. Lalu pada sisi dia tua dia merasa dulu gua diam aja, lu kurang aja. Masih kerja sekarang nggak kerja, lu masih kurang aja juga. Lu injek-injek terus, muncul perlawanan. Karena sekarang dia nggak ada lagi aktivitas kerjanya. Maka dia sempat memikirkan perlawanan itu. Kalau kemarin kerja, kerja lagi kan, ada pengalihan terhadap kegiatannya. Karena ada pengalihan, dia bisa diam bukan apa-apa. Habis itu ketemu teman kan, udah bawa ada pengalihan. Ini bola dia capek. Sebetulnya no respect. Gitu. Tapi waktu orang pensiun, udah gak ada kegiatan nih. Ada waktu untuk merenungkan kekurangan ajaran itu kan. Aja dari itu. Ya, jadi beda. Nah makanya ya, orang-orang kalau kita mendekati masa-masa pensiun mesti memikirkan baik-baik. Habis itu what next? Kalau nggak makanya banyak mertua sesudah pensiun ngerecokin anaknya mulu, ngerecokin mantunya, ribut aja terus. Karena kita belajar memaintain hidup dari sekarang. Kalau nggak nanti kita jadinya begitu tuh, kagak ada kegiatan kan? Ngerecokin anak lain, tolonglah, kamu ngomong ngantar mama ya gini. Padahal anak kita udah married. Ini mesti ngurus keluarganya. Dia nggak mau ngantar kita marah. Ya, karena sebetulnya kita lagi jadi berubah jadi MPO kan, kita perhatian orang gitu. Anak yang kita kerjain, mantu jadi rusak rumah. Nah, ini yang mesti hati-hati sehingga hal yang terjadi tadi sebetulnya adalah itu selama ini bukan sabar pengalihan. Yang celaka ketika istri merasa selama ini gue ngomong lu dengar, kok sekarang malah makin gini, udah nggak kerja malah makin kelewatan. Salah lagi ngeliatnya. Padahal dulu kerja bukan karena sabar. Maka itu sebetulnya kedua-duanya mesti mau berhenti, menyadari posisi masing-masing. Ya. Karena orang-orang pensiun itu sensitif loh. Dulu yang ada rasa, sekarang dia rasa. Mentang-mentang gue nggak produktif lagi, mentang-mentang gue nggak kerja lagi ya kan gitu. Maka saya berjanji pada diri saya hanya pensiun kalau mati. Anak-anakku mau kasih dia apa terserah urusan mereka. Tapi saya akan berjuang untuk hidup ini. Ya. Jadi saya nggak akan pernah menyerah. Kalau ada di kursi roda, saya pun akan bermain di kursi roda. Saya ngetik di kursi roda, saya nulis dari kursi roda. Itulah saya. Saya akan banyak lakukan. Ya, makanya saya nggak pernah nyerah ya apapun. Lagi sakit, lagi apa di rumah sakit pun pada saya direkam karena mau Natal. Ini message. Program radio juga nggak lewat, rekam di rumah sakit, radio tetap jalan. Yang dengar nggak tahu kalau saya sakit. Pak Minuman kan kemarin siaran di radio. Lah siaran apa? Oh rekaman di rumah sakit. Ya. Tapi kita bisa memberi sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita, pembelajaran, pemahaman. Ya. Jadi itu sebab kita juga mesti tahu lah siapa kita. Makin tua kita ini makin sensitif juga. Karena rasa kok anak makin kurang ajar, nggak menghormati, itu juga rasanya sakit. Ya. Maka kita belajar. Kalau kita nggak pernah siapkan diri kita sampai di titik itu, waduh itu berat. Makanya kalau di pegawai negeri itu ada MPP ya, masa persiapan pensiun. Tapi nggak pernah MPP beneran. Tahu-tahu pensiun aja karena nggak dipakai masa persiapannya untuk pensiun. Mestinya MPP itu dipakai bagaimana beralih dari kerja terus sudah. Jenderal-jenderal itu banyak yang sindrom paling gila-gila hormat itu. Dulu kan siap jenderal, siap begitu pensiun orang lewat aja. Ngeri loh. Nah, sadis loh hidup ini. Ya saya berurusan dengan banyak pejabat, ketemu banyak orang sih ya. Dan saya nggak terlalu pusing. Orang pensiun nggak pensiun bagi saya sama. Ya. Jadi kalau duduk satu meja sama gubernur sama menteri ya itu mah udah terlalu sering lah saya duduk-duduk begitu. Tapi ya memang gue gak ada urusan. Ya. Saya nggak deket terus mau deket-deket supaya bisa deket apa? Ya. Nggak pernah saya pakai situasi. Walaupun sebetulnya fasilitas saya bisa banyak bisa pakai situasi. Tapi untuk apa? Kalau saya pendeta. Yang penting dia tahu saya selesai. Ya, ada urusan apa-apa kita bisa ngomong.
Nah jadi balik lagi, itulah situasi di suami istri tadi. Nah dulu mesti konseling, atau kalau enggak ya sampai matinya kan begitu terus, percaya mas. Dan itu juga paling sengsara. Tua berkeringat, kerja keras cari uang, ya. Waktu muda ya. Habis tua juga berkeringat kerja keras lawan istri. Miris ya. Itu kan istri suami itu kalau nggak berdua berdamai, mau sama siapa lagi? Anak mana lagi ada waktu cukup banyak ngurusin kita, cucu kita ngeliat sebentar lari. Makanya orang tua yang sudah pensiun itu bagi saya hanya orang tua bodoh yang ribut suami istri. Bodoh. Ya tanah pun mungkin gerah nerima ya. Ada orang turun nanti kesini ribut pula lagi kan. Apalagi kalau orang Batak bilang kalau ada ribut kan, sampai berjumpang di tanah nakar. Waduh mak. Itu kan sadis bener kan, artinya sampai ke kuburan juga bobol tuh. Banyak orang tua ribut begitu. Nah ini yang memang harus disikapi hati-hati juga. Nah itu akhirnya orang mulai jadi berkelanjutan kan. Kalau nanti kita orang nggak percaya lalu dia, ngapain kok jadi Kristen? Tuh bapak mak aja begitu, hilang kan. Nah jangan membebani anak kita dengan keributan. Tapi banyak orang tua juga nggak peduli itu. Ya makanya perlu hati-hati. Nah ini yang saya pikir perlu dijaga. Good. Ada lagi? Ya. Saya kebetulan keluarga dari Tapanuli kan. Saya juga kebetulan. Punya Pak, saya dari Mantun, saya Mantun. Jadi dari sejak saya rumah tangga itu kayaknya mungkin di masa kecil mereka kurang diajarkan untuk berdoa gitu Pak. Tapi setelah saya rumah tangga kayaknya bergumul banget gimana caranya kita bisa berdoa sama-sama begitu. Kebetulannya juga kayaknya dia tuh HKBP-nya ortodok gitu loh Pak. Misalnya pergi baktian apa saya juga ragu. Akhirnya saya mau biar saya bisa pergi ini juga. Kayaknya saya ngomong-ngomong nggak saya kasih kabar ke dia gitu kalau saya pergi. Dan pernah Mama Sianto bilang saya ikut belajar bertemu. Inak tadi izin nggak dengan suaminya? Aduh, kalau saya izin kayaknya nggak dikasih. Jadi saya ngomong aja di mana saat dia udah dekat pulang ya saya berusaha sampai di rumah gitu. Yang saya tanyakan sama Mama tadi manakah saya pribadi untuk bisa mengajak agar bisa main sama-sama memuji Tuhan, atau kalau misalnya pergi sama-sama seperti ada acara di sini, kalau dia bisa datangnya ke gereja AKBP aja. Kalau misalnya yang acara bahasa Indonesia aja tidak pernah dia ikut. Andai kata kita gereja pagi nggak ikut yang acara AKBP, kalau saya ajak jam 6 ada gereja Pak bahasa Indonesia, udah kalau aja pergi gitu. Jadi maksudnya gini loh, saya kayaknya bergumul gimana caranya biar si suamiku ini seperti yang tadi kita setia, kita rindu akan Tuhan, kebaikan Tuhan sudah banyak kita terima, tapi kita tidak pernah membalas kebaikan Tuhan itu. Anak saya, kalau anak saya ini kebetulan dari SD mereka disekolahkan di Siloam, sekolah Kristen. Jadi dari masa mereka SD itu sudah benar mencintai Yesus. Jadi untuk anak saya 4 ini saya tidak berlalu banyak berbulan. Justru yang saya ada berbulan kepada bapaknya gitu. Oke. Itu tinggal era saja lah, nanti anak jadi masalah lagi. Sekarang pergumulan saya, anak saya itu pasti tinggal kontak ganti saja. Tetapi lepas daripada persoalan itu, persoalan suami adalah memang kita ketika memilih menikah, semua orang sudah punya life structure. 25 tahun dia nikah sama kita, atau umur 26 atau umur berapa, sekian puluh tahun lah dia muda seperti itu. Sebelum lanjut saya cuma mau kasih gambaran saja, ada seorang nenek, ya, lalu dia datang dari kampung Jakarta, terus sama cucunya ngobrol, terus ada lagi anaknya di Semarang, dibawa lagi ke Semarang. Pas dibawa ke Semarang, pulang, tanya lagi sama si cucu. Karena kalau di Jakarta rajin banget opungnya ke gereja. Opung gereja di Semarang di mana? Oh nggak ke gereja di Semarang. Kenapa? Nggak ada gereja. Begitu banyak gereja. Iya udah tanya nggak ada KBP di sini. Jadi
Jadi kalau nggak KBB nggak gereja. Terus kalau nggak ngomong Batak bukan bahasa itu. Jadi ada orang yang dibesarkan begitu mau diapain? Ya. Nah, life structure-nya itu. Nah, bagaimana memberi pengertian pelan-pelan? Kadang-kala sebetulnya bukan dia nggak mau mendengar bahasa Indonesia, sakit mungkin kupingnya. Barangkali mau kerja bahasa Indonesia, maybe. Tetapi ada orang merasa lebih familiar dengan bahasa daerahnya. Nah, itu sebab kenapa kemudian gereja-gereja suku masih tetap kuat, walaupun sering ribut, sering apa? Karena gereja suku itu tempat kumpul. Kenapa gereja karismatik ini kuat? Banyak keseruan, banyak apa di sini, rame-rame, semua orang nyarinya itu. Ya, kalau ke gereja suku nyarinya kumpul. Kapan ketemu teman? Ya di gereja itu. Bisa ketemu teman SMP, teman SD, dari Siantar, dari mana? Maka orang bilang kalau mau ketemu anak Siantar ke Kernolong. AKBP Kernolong banyak anak Siantar itu. Kayak gereja Kabupaten Simalungun lah. Kalau mau ngirim undangan cari-cari sampai gereja di sini ada kan? Ketemu kita di sini. Nah, jadi rupa-rupanya orang bergereja itu kulturalnya kuat. Keinginan-keinginan. Kalau yang sebelah sini maunya subuh, maunya apa, kalau sini maunya apa, sini maunya apa, macam-macam. Nah, kembali ke itu suami bahwa dia memang sudah life structure begitu membentuk sehingga perubahan pasti agak lambat. Nah, karena itu omong selalu pelan-pelan. Dan yang paling kuat pada kita adalah bagaimana kita ngobrol-ngobrol saja. Ibu dengar tadi di radio gini, ibu dengar gini, kan clear kan? Ya karena banyak orang yang kayak begini juga ngomong. Jadi dia pasangin kaset saya. Pas lagi kaset siapa itu? Pendeta Sirait. Dibilang Sirait dia diam suaminya kan. Tapi khotbah dia dengerin padahal dikencengin supaya suaminya dengar. Nah lama-lama komentar satu-satu. Betul juga itu, memang betul. Kalau boleh itu pendeta dulu, pas cocok sama kupingnya kan. Kalau nggak cocok ya nggak mau juga sih. Nah cocok lama pernah itu gereja. Dia cuma mau kalau nggak KBP ke tempat wakil. Tapi karena sudah didengerin terus, Hoki dengerin kaset, dengerin CD, dengerin khotbah begitu. Lalu dia sudah setuju. Sebetulnya dia datang karena dia setuju, bukan karena firman lain. Nah akhirnya banyak orang merasa nyaman ke satu tempat, tidak nyaman ke tempat lain. Orang Katolik misalnya nggak mau ke gereja Protestan. Orang Protestan langsung panas dingin ke gereja Katolik. Kalau saya pas lagi di apa ke gereja Katolik saya pergi. Saya masuk itu waktu. Emang apa? Ya. Jadi pernah saya ikut ibadah Katolik pas ada perjamuan kudus. Yang perjamuan kudus hanya yang Katolik. Jadi ya aku masih terus. Kok bapak nggak ikut ke Protestan? Nggak boleh. Mau pastornya nggak boleh kok. Ya nggak boleh masa kita mau ikut. Tegas hanya Katolik tidak boleh dan bukan Katolik. Kalimatnya begitu. Ya gue dulu. Kesekarang Protestan dilarangnya nggak apa-apa. Tapi kan kita dengerin mereka, lihat ibadahnya. Ya. Nah jadi belajar itu memang tidak selalu semua bisa. Nah ketika suami kita itu sudah mengkristal Bataknya, gereja itu harus bahasa Batak, harus AKBP, ya begitu. Sehingga yang dicari itu sama. Tapi ini juga penyakit orang Batak ini. Maka kalau kita pergi ke Kalimantan Barat, Landak itu, Daya itu kan, ada KBP di situ. Pergi ke pedalaman lagi, ke Sungkuang namanya. Itu 6 jam itu, masuk ke tengah hutan. Nggak bisa Batak. AKBP berdiri pula lagi situ. Saya bilang ya dari Islam Muslim. Apapun AKBP, apa susahnya kalian bergaul? Bergaulnya kami aman, tapi kalian jadi eksklusif. Jadi kurang bagus menurut saya. Ya, nah jadi itu semua. Jadi ada arisan Parsabut tahun, padahal cuma 6 orang. Itulah Batak. Ya. Jadi kadang-kadang kalau bapak kurang cocok kami sama orang Dayak ini, terus saya cuma bilang, kalian makan itu di tanahnya orang Dayak, kalian bisa ngomong begitu. Saya ini Batak loh. Kalimat kalian udah salah. Di mana kau berpijak? Di mana kau? Di situlah tradisi. Itulah budaya. Harus belajar itu. Nah, jadi di bagian-bagian seperti ini mesti kita sadari kultural tadi. Apalagi kalau datang dari kampung apa udah susahnya setengah mati kan. Atau kerja, pergi, pulang, bergaul agak jarang pula lagi keluar. Kalau bergaul itu semuanya arisan apa ya paling itulah kawan. Ya makanya tidak jadi ya bisa dimengerti sampai seperti itu. Ya. Jadi yang mesti pelan-pelan banyak-banyak ngobrol dengan kaset kan. Pulang dia dapur. 3 bulan sekali, 5 bulan sekali. Lalu di mana tugas? Ya, taksi seluruh Indonesia lah, bersama di situ.
Enggak, sekarang tugas muter, masih muter. Di kontraktor gitu. SMS-an lah kalian, aku cinta kau. Pakai bahasa Indonesia, jangan pakai iya. Apa Jo? Percayalah. Iya, memang kita merasa bikin kaget deh. Apa-apaan kau ini katanya? Apa-apa, aku kan sayang sama kau gitu. Bahasa Indonesia mau bikin katanya kan? Gak apa-apa. Ketawa. Sesekali. Jadi kirimkan. Ketawa dia. Baik-baik Amang, gimana ini? Anak-anak sehat-sehat gitu lah. Ayo udah SMS. Ya. Oke, ada yang terakhir. Satu. Gina mau nanya apa? Angkat tangan tadi. Lagi. Ulang tahun. Yuk. Pak, jadi satu kerinduan sebetulnya ingin selalu bisa doa sesama keluarga ya, minimal kalau nggak bisa setiap hari, seminggu sekali gitu. Tapi ini sulit sekali kita laksanakan. Sebenarnya kita semua ikut pelayanan, anak-anak juga ikut. Tapi justru, oh nggak bisa mah pelayanan ini nggak bisa gitu. Semuanya mereka sibuk, kita juga sibuk. Jadi untuk memancingkan susah sekali diambil. Kecuali mungkin harus tengah malam kali jam 1 tunggu mereka pulang. Padahal besoknya mereka juga ada kegiatan hal yang tidak sulit lah gitu. Jadi itulah sampai sekarang bagaimana gitu Pak ini. Sementara memang mereka selalu ya saat itu mereka melakukan masing-masing mereka melakukan, tapi yang satu kerinduan kita sebagai orang tua kita adalah kita doa keluarganya gitu. Kita mesti idealis penting, tapi juga mesti realistis. Yang penting nanti sudah pelayanan sudah. Maka yang namanya bersama-sama itu tidak selalu harus duduk berdua sama-sama. Ya, kita juga nggak punya lagi waktu begitu. Saya sampai anak belum sampai saya belum, itu sulit sekali untuk ketemu itu. Apalagi anak saya sekarang satu kuliah pas sekarang ini, satu kuliah di BSD, hari Jumat baru pulang, Jumat malam ya. Terus yang satu lagi masih koas nih, bisa nggak pulang lagi kan, begitu pulang malam kan bagaimana? Sebetulnya bukan itu yang jadi penting. Tapi bagaimana kita mengelola? Kalau kami, ya kita misalnya di rumah itu Sabtu malam masih makan bareng, keluar, Minggu siang, Minggu sore, itu udah pasti. Pulang gereja, ayo kita kumpul satu keluarga, kadang-kadang ada keluarga lain, kan? Nah sebetulnya jangan berpikir harus merupakan satu kita kumpul dua bareng-bareng gitu. Ya. Nggak bisa kita lakukan itu day by day itu karena kegiatan tadi kan realistis. Tapi mereka on the track kan, pelayanan kan itu yang penting. Nah, sehingga kebersamaan harus bentuk yang bukan lagi itu dong. Tapi bagaimana bentuk kita makan sama lalu cerita-cerita gimana pelayanannya, gimana itunya. Informal, jangan dibikin formal. Ya, karena mereka kan merasa, aduh ini aku juga tadi lagi bersuka doa. Lalu kayaknya kalau nggak ikut doa di rumah dianggap jadi jahat lah atau apa kurang lah atau apa misalnya kan. Jangan gitu juga. Nah, jadi bentuk informal yang kita buat. Nah bentuk informal itu jauh lebih efektif. Kita ngobrol-ngobrol nih. Dia bisa cerita kan, wah tadi di pelayanan gini, wah tadi gini, tadi gini. Itu jauh lebih apa, bermutu komunikasi. Ya. Cuma kalau itu tinggal disiasati kan. Ya, mau makan itu di rumah, mau apa ya terserah. Itu mau bisa diatur kan. Kalau kita kan karena memang sering pergi, anak-anak Sabtu pagi dia les, ya kita urusin itu. Malam dia ada persekutuan ini. Selesai persekutuan baru kumpul pergi ketemu di mana makan malam. Selalu kita begitu. Jadi Minggu siang pulang gereja udah. Kadang-kadang lengkap, kadang-kadang enggak. Ya, enggak bisa diapa-apain tuh. Minggu malam juga begitu. Ya kadang lengkap, kadang enggak juga. Tapi Minggu siang masih dimakan, Minggu malam masih dimakan. Itu hidup. Kita nggak bisa harap semua langsung mulus. Apalagi satu waktu nanti anak itu udah menikah, lalu kita suruh pula lagi datang, kumpul sama-sama. Nanti dulu kan gitu. Kan nggak semua selalu bisa kan. Nah, sehingga hal-hal gini memang kita mesti realistis. Tapi kalau ada satu keluarga ya, ini satu teman saya itu unik. Memang akhirnya ya memang mereka orang kaya berhasil lah, kaya besar. Terus papa mamanya ini sangat berjiwa family begitu. Sehingga betul-betul anak itu boleh dibilang Kelapa Gading itu satu komplek. Ya, di
Jadi di dari villa itu ini semua 6 apa 7 orang yang semua tinggal di komplek itu. Terus engkongnya bangun rumah yang besar, ya, di atas tanah 3.000 begitu ya. Lalu kalau mau kumpul 100 orang apa bisa. Terus ya namanya ini orang kaya kan. Dia bikin table Japanese untuk makan kan. Mau sabu-sabu, mau yakiniku ada semua gitu kan. Jadi cucunya juga wajib lapor karena satu komplek. Pulang sekolah beda dulu. Kadang-kadang makan di rumah engkongnya baru balik lagi gitu kan. Iya. Kalau punya rezeki ya bagus. Tapi kan nggak semua orang bisa beli begitu kan. Saya pun kalau Tuhan izinkan jujur aja saya pengen tuh. Biar nggak dikelapa-kelapa karena tinggi lah kan. 4 kapri diajar begitu sama semua orang. Itu gairah saya, itu cita-cita saya. Nyampe apa enggak saya nggak tahu. Ya. Tapi kalau bisa satu komplek begitu enak bener. Nah itu yang kita siasati namanya siasat. Maka tiap kali beli rumah usahakan sedekat-dekatnya. Mudah. Bayangkan kalau rumah kita di Pulau Gadung, anak kita di Karawaci. Alamak, mau ke sana juga stres. Seminggu sekali, sebulan sekali aja belum tentu bisa. Kalau kita diajak cara. Dia kalau nggak ada, kalaupun dia ada misalnya bisa 2 jam atau 1 jam paling jam, paling 1,5 2 jam kan macet kan, gitu. Nah akibatnya Jakarta mesti disiasati. Ya kita nggak bisa menyerah. Gitu. Ya, jadi kadang-kadang banyak orang sebetulnya kalau saya lihat rumah anak-anak itu beli nggak dipertimbangkan dengan kemungkinan kita bisa berkomunikasi sehingga impact-nya itu jadi apalagi kalau nanti satu anak keluar negeri pula lagi tinggal, yang satu di mana lagi, yang satu di mana lebih ribet lagi. Ya, tetapi itu konsekuensi memang. Ya, jadi disiasati ya. Nah, minggu malam mana yang paling mungkin kalau makan kan semua harus makan. Mana kan nggak mungkin nggak makan istilahnya kan. Kita manfaati. Saya pun sama. Waktu saya nggak banyak lagi ketemu orang. Nggak mungkin. Tapi kalau ketemu orang ya gitu. Kita meeting nih rapat, breakfast meeting, lunch meeting, gitu. Sambil makan siang rapat. Kalau sengaja bikin waktu rapat lagi, udah mentang-manting. Toh siang saya mesti makan. Udah kita ketemu siang lunch sambil ngobrol dari persoalannya apa. Karena pagi kita pikirkan rumah tua, saya pergi breakfast meeting udah. Kita makan pagi sambil rapat selesai jam 10 baru ke kantor lagi langsung. Nah cuma resikonya saya bangun pagian gitu aja. Tapi memang harus disiasati Jakarta sekarang lebih nanti makin hari makin berat. Paling nggak 3 tahun ini kita bakal makin sulit karena bakal makin macet ya. Ya, karena akan makin berat karena jadi jumlah mobil yang mereka tambah terus. Ya, jalan makin macet terus. Sehingga jarak yang sama makin tambah jauh sehingga membuat jarak komunikasi juga makin ya. Jadi saudara-saudara disiasati ya kalau situasi begitu ya. Pulang gereja mungkin yang satu pelajaran sana oke kita kumpul di mana? Berhenti udah makan. Ya, kita udah pola kita. Cuma memang buat kita jadi kos nggak apa-apa lebih bagus saya uangnya nggak masuk ke tabungan tapi ketemu kok bagi saya itu lebih penting. Ngapain saya kumpul-kumpul uang di bank sana misalnya lalu makan ditahan-tahan supaya bisa tabung tapi nggak kumpul keluarga. Iya kan? Tapi kalau ini kan lain buat anak-anak juga refreshing. Kita kan nggak bisa paksain dia mesti makan di rumah terus. Nah, kemudian jarak. Kalau di mana-mana titik ini, mana-mana titik ini kan. Sehingga ada variabel. Kalau di rumah tuh kita ya. Oke, good. Sampai di sini kita. Semoga saudara pulang boleh menjadi kesaksian di dalam hidup bersama keluarga itu ya. Bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Oke, hari ini kita mau berdoa. Ada yang ulang tahun ada berapa orang? Katanya ada 10 orang ya. Siapa yang ulang tahun sih? Sari. Bu Sari, Meta, Gina. Ini kalau 3 orang patungan pasti makannya besar. Ntar ikut ya Pak. Ikut ya. Oke, kita pakai berdiri saudara. Mari kita berdiri. Kita bersyukur dan berterima kasih untuk firman hidup.
Bersyukur berterima kasih untuk tiap apa yang Tuhan sudah katakan pada kami di pergumulan kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, berkati sertai kami dalam belas kasihan-Mu. Kami mau berdoa untuk Febri, anak Ibu Roma yang menjalani biopsi hari ini. Tuhan yang menjaga, melindungi, memberikan yang terbaik hasil kepadanya. Bapak si jabat yang diutama di rumah sakit Cikini, kami juga serahkan dalam tangan-Mu, peliharakan di dalam kasih-Mu, biar Engkau yang menyembuhkan, memulihkan kondisinya. Kami juga berdoa untuk Natasha Ariel yang ulangan umum, untuk Yola ujian untuk SPMB. Tuhan tolong pimpin anak-anak kami ini, beri mereka ketenangan, hikmat-Mu, sehingga mereka dimampukan untuk menyelesaikan tugas-tugas atau ujian yang mereka hadapi. Kami berdoa untuk Yana Enggolan, Tati Siregar dalam penginjilan yang sedang mereka kerjakan, berkati sertai, Tuhan tolong Tuhan pimpin mereka dalam belas kasihan Tuhan. Kami berdoa untuk Bibi Siregar juga, mohon supaya Tuhan kiranya terus tolong Tuhan pimpin di tengah kehidupan pelayanannya sebagai sintua di LKPP, supaya jadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk ibu-ibu di ALF, berkati sertai dalam rencana program kerja kebersamaan terus maju untuk memuliakan nama. Dan kami juga mau bersyukur, berterima kasih, menyerahkan Bu Sari Meta ke Gina dalam tangan Tuhan untuk 1 tahun lagi. Tuhan tambahkan usia, biar Tuhan tambahkan mereka juga bijaksana, terus setia melayani Tuhan, dan terus makin berapi-api dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah keluarga, sebagai istri dan sebagai ibu. Kami berdoa untuk Ibu Mer juga di dalam pengobatannya, rencana segala sesuatunya biar berjalan dengan baik. Tuhan tolong sehingga dokter bisa menemukan indikasi yang tepat dan juga penanganan yang pas, sehingga semua boleh berjalan dengan baik pada sakit yang dialaminya. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh doa pengharapan kami, karena kami tahu Engkau Tuhan yang hidup, yang menjaga, memelihara kami lebih dari apa yang bisa kami bayangkan, lebih dari apa yang bisa kami rencanakan. Karena itu apapun yang menjadi kerinduan kami, sempurnakan dalam belas kasih. Demi Yesus Kristus Tuhan kami serahkan hidup kami serahkan hari-hari kami. Terpujilah Tuhan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk semua. Saatnya kita akan memberikan baik untuk Tuhan.